Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat jajanan pasar. Ini namanya jadah ketan. Perpaduan dengan lembutnya ketan serta gurihnya dari ayamnya, ini enak banget. Mau tahu caranya gimana Umi buat dan resepnya apa aja? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Bagi yang sudah subscribe, Umi ucapkan terima kasih. Langkah yang pertama, siapkan beras ketan sebanyak 1/4 kg, kemudian cuci bersih lalu rendam semalaman atau paling sebentar itu 2-3 jam. Kemudian cuci lagi dan tiriskan ya. Lalu siapkan kukusan, pastikan airnya udah mendidih. Kemudian ini dikukus selama 30 menit dengan api sedang ya. Setelah 30 menit buka tutup kukusan, ini ketannya kita angkat dulu ya. Kemudian siapkan wajan atau teflon, lalu masukkan 280 ml santan, lumayan agak kental ya. Kalau disendokin sekitar 28-30 sendok makan. Tambahkan 1 batang serai yang udah digeprek. Kemudian 2 lembar daun salam. Robek-robek ya. Dan ini dibiarkan sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, aduk sebentar. Kemudian masukkan beras ketan tadi yang sudah dimasak. Ini keadaan api masih menyala ya, tapi kita gunakan api yang sangat kecil aja. Kemudian ini dimasak, diaduk-aduk terus sampai santannya itu terserap ke beras ketannya. Seperti ini. Kalau sudah terserap habis, ini kita angkat dulu. Kemudian siapkan panci kukusan, pastikan airnya udah mendidih. Ini Umi pakai bekas ngukus tadi yang pertama ya. Lalu masukkan beras ketan tadi yang kita masak. Pastikan daun salam dan serainya sudah dibuang dulu ya. Sebab kalau daun salamnya itu nggak dibuang, nanti akan menjadi hitam. Kemudian ini dikukus selama 25 menit dengan api sedang. Setelah 25 menit buka tutup kukusan. Ini ketannya udah mateng. Dan ini kita angkat lalu dinginkan ya. Langkah yang kedua, kita mau buat bumbunya. Masukkan 3 siung bawang putih, ini sudah dibelah-belah. 5 butir bawang merah, Umi belah-belah juga. 2 butir kemiri, sudah Umi belah-belah. Setengah sendok teh ketumbar, boleh pakai ketumbar bubuk. Sedikit lada, kira-kira 1/4 sendok teh ya, ini hanya sisaan aja. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, sedikit minyak goreng, kurang lebih 3 sendok makan, lalu ini di blender sampai halus. Ini hasilnya. Sekarang kita mau tumis ya. Siapkan wajan atau panci. Ini kita tumis dulu sampai airnya itu menyusut ya. Setelah airnya menyusut seperti ini, baru kita tambahkan dengan minyak goreng secukupnya aja. Kita aduk-aduk. Setelah bumbunya matang seperti ini, kita tambahkan dengan 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk. Aduk lagi sampai tercium aroma harum ya. Kemudian masukkan ayam suwir, ini sebanyak 250 gram mentah ya, 1/4 kg mentah kita rebus, kemudian kita suwir-suwir seperti ini. Aduk-aduk, kemudian tambahkan dengan 180 ml santan, lumayan kental.
Ini diaduk-aduk lagi. Kita masaknya pakai api sedang cenderung kecil aja ya, jangan api besar. Yang lagi nonton video Umi yang belum subscribe, bantu subscribe dan like-nya teman-teman semuanya ya, biar channelnya Umi ini semakin berkembang dan Umi lebih semangat lagi untuk buat video baru yang lainnya. Bagi yang sudah subscribe, Umi ucapkan terima kasih. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk, 1/4 sendok teh garam. Dan ini dimasak lagi sampai airnya menyusut dan habis. Maksudnya santannya menyusut ya. Seperti ini. Ini udah matang, bisa kita angkat. Untuk rasa asinnya silakan disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Langkah yang ketiga, pecahkan 4 butir telur. Kemudian tambahkan dengan sedikit garam, kira-kira setengah sendok teh ya. Ini dikocok dulu sampai semuanya tercampur merata. Kemudian tambahkan dengan 2 sendok peres tepung terigu. Kalau ditimbang kira-kira 10 gram ya. Aduk terus sampai semuanya tercampur. Karena ini bergerindil, ini mau Umi saring ya, biar nanti tekstur dari telurnya itu benar-benar halus. Kalau kira-kira dengan 4 butir itu kurang telur dadarnya ya, itu bisa ditambah lagi teman-teman ya, sampai 2 butir atau 3 butir. Pokoknya sampai semua ketannya nanti bisa terbungkus dengan telur ya. Jadi nggak harus 4, terserah secukupnya aja. Selanjutnya siapkan teflon. Kemudian ini kita dadar telurnya. Kita ratakan sampai ke bagian pinggirnya. Kalau ada bagian yang masih berlubang seperti ini, boleh kita tambal lagi ya, dengan diberi sedikit telurnya tadi. Nah seperti ini kita tambal biar rapet. Maaf ini masih amatiran, jadi mungkin kurang rapi ya dalam dadarnya, karena ini memang harus benar-benar tipis. Ini Umi tanpa menggunakan minyak ya untuk mendadar telurnya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan minyak goreng juga boleh. Caranya beri minyak goreng dulu, kemudian bersihkan dengan tisu, baru dadar telurnya. Setelah bagian bawah sudah mulai mengering, tapi nggak gosong dan nggak kering banget ya, sudah set lah istilahnya. Ini boleh kita balik. Sebenarnya nggak dibalik juga nggak apa-apa loh ya. Tapi kalau saya kurang suka dengan telur itu yang kurang matang, jadi ini mau Umi matengin, yang penting nggak terlalu kering ya. Karena kalau terlalu kering nanti nggak bisa dilipat jadi pecah. Nah seperti ini hasilnya, mulus. Nah teman-teman, ini saya mencoba pakai pan yang rata ya, teflonnya benar-benar rata. Nah seperti ini ya. Mungkin kalau yang sudah ahli banget itu sangat gampang ya untuk mendadar seperti ini. Kalau ada yang berlubang boleh ditambal ya. Ternyata menurut saya lebih mudah menggunakan teflon biasa ya teman-teman ya. Karena saya kurang seberapa ahli, jadi kalau menurut saya lebih mudah menggunakan teflon. Nah ini sama, kita balik dulu. Ini nggak perlu lama-lama kok ya, waktu dibalik seperti ini sebentar aja, asal bagian atas tadi tuh yang masih kelihatan cair banget telurnya sudah set, itu berarti udah matang. Langkah yang keempat, ini kita mau bungkus-bungkus ya. Ambil 1 lembar dadar telurnya, kemudian letakkan ketan tadi yang sudah kita masak.
Untuk ngambil ketannya usahakan pakai centong plastik ya, karena kalau kita menggunakan sendok itu susah, akan lengket. Kemudian beri isian ayam. Lebih banyak lebih enak ya untuk isiannya. Lalu ambil lagi ketan yang kita masak tadi, taruh di atasnya dan ratakan. Ini nggak perlu sampai tertutup rata kok ya untuk lapisan atasnya ini, yang penting kita tumpuk aja, nggak harus rapat menutupi ayamnya. Kemudian kita gulung dari belakang seperti ini, lalu sisi kirinya, sisi kanan atau boleh sisi kanan dulu kemudian kiri. Lalu ini kita lipat dan digulung. Kalau memang dadarnya itu sempit atau kecil nggak perlu dilipat ya, tapi langsung digulung juga boleh. Yang penting ini sempurna tertutup semuanya ya. Nah ini jadinya 8 ya teman-teman ya. Sekarang ini Umi mau jepit. Bambunya sudah Umi bersihkan, dibelah seperti ini, jangan sampai putus belahnya. Lalu tahan dengan jari telunjuk kita bagian tengah dari bambunya. Kemudian masukkan jadahnya ke dalam jepitan bambu seperti ini. Ambil satu lagi, lalu jepit bagian sisi kanannya atau sisi yang lainnya. Tapi kalau teman-teman nggak punya bambu, nggak apa-apa kok ya, nggak harus dijepit. Ya ciri khasnya dari jadah manten itu seperti ini ya, dijepit dengan bambu. Tapi kalau seandainya nggak ada dan kalian ingin buat jadah manten, nggak usah dijepit, nggak apa-apa. Seperti ini ya, lakukan semuanya sampai habis ya. Karena mungkin di setiap masing-masing daerah itu nggak gampang ya untuk mendapatkan bambu. Jadi kalau memang nggak ada, nggak perlu pakai jepitan teman-teman ya. Ikutin aja langkah-langkah untuk membuat, dan bagian untuk jepit bambunya boleh di skip ya. Nah seperti ini ya yang sudah dijepit. Sekarang kita mau panggang. Siapkan bakaran. Untuk bakarannya itu nggak harus seperti ini ya teman-teman ya, karena aslinya jadah manten itu dipanggangnya itu dengan menggunakan arang berasap, berarti kan harus outdoor ya. Karena saya nggak punya arang, ini saya panggang menggunakan alat panggang seperti ini. Atau kalau nggak ada alat panggang seperti ini, boleh menggunakan grill pan ya. Jadi terserah, yang penting judulnya dipanggang. Setelah bagian bawah kecoklatan seperti ini dibalik ya. Jadi jangan sampai gosong. Ini harus konsentrasi waktu manggang ini, jangan disambi dengan yang lain ya, karena takutnya nanti bisa gosong. Nah seperti ini, udah mulai kecoklatan. Ini udah matang teman-teman ya, boleh diangkat. Nah lakukan manggang yang lainnya yang belum dipanggang dengan cara yang sama. Gampang kan? Nah teman-teman, ini sebagian jadahnya udah mateng. Sekarang Umi mau cobain satu ya. Ini warnanya pas, coklatnya pas, nggak gosong. Ini cantik banget. Dan ini nggak amis sama sekali teman-teman ya. Walaupun udah dingin itu nggak amis ya. Sebelum makan jepitannya dilepas dulu. Nah ini kita potong. Boleh langsung digigit ya, nggak apa-apa, nggak harus dipotong. Ini mau cobain. Bismillah. Ini enak banget ya. Perpaduan lembutnya ketan, gurihnya dari ayamnya, ini enak banget, mantep banget. Rasanya nggak enak, nggak ngebosenin. Ini ukurannya besar ya, bahkan untuk menghabiskan satu yang ukurannya besar seperti ini bisa loh, karena nggak enak sama sekali ya. Nih lihat bagian tengahnya, ayamnya. Jadi semakin banyak isian itu semakin enak. Ini enak banget teman-teman ya. Apalagi kalau perut dalam keadaan lapar, makan ini bisa habis 2-3. Ini enak banget. Kalian wajib coba untuk membuat jajan yang satu ini ya. Ini enak banget teman-teman. Ayamnya
gurih banget. Enak, mantap. Selamat mencoba ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan juga komen ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.